di 5 menit matematika fisika. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari pelajaran sebelumnya itu tentang aljabar. Tapi kalau di bagian sebelum kita ngomong di pendahuluan, hari ini kita akan ngomong tentang operasi. Seperti operasi bilangan bulat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke ya, tetapi di dalam video kali ini kita akan fokus ngomongin tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar dulu, gitu ya. Karena perkalian nanti kita akan ngomongin sendiri dan pembagian kita akan ngomongin secara terpisah juga, ya. Karena itu ada topik yang sedikit berbeda dan perlu diperhatikan lebih seksama lagi. Nah, penjumlahan dan pengurangan aljabar itu akan berkaitan dengan suku sejenis, ya. Kenapa? Karena gini, penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Jadi ini harus diingat baik-baik. Jadi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku sejenis. Suku yang sejenis. Sejenis. Ya, ini ada keywordnya. Ya, kita kasih contoh saja langsung. Dan ini kan kita langsung kasih contoh soal ya. Misalnya, nomor 1 nih, kita punya soal A tambah 5, wait, sebentar. A tambah 5, lalu minus 7A kurang 2. Bisa kayak gini ya. Maka, yang disebut suku sejenis adalah, ingat, yang hurufnya sama. Atau juga, jangan pernah lupa, konstanta juga adalah suku yang sejenis. Kalau sama-sama konstanta itu juga artinya suku sejenis. Makanya ini harus kita arrange ulang supaya tulisan kayak gini. Perhatikan baik-baik bagaimana kita rearrange atau menus ulang. A, ingat minus 7 ini biasakan yang satu suku kita tulis bersamaan. Minus itu milik si 7, makanya minus 7A. Lalu tidak ada lagi yang lain, maka kita sekarang punya plus 5. Plus itu miliknya si 5, minus itu adalah milik si 2. Maka sekarang, yang sukunya yang sejenis bisa kita kerjakan. A ini artinya adalah sebenarnya 1A. Tetapi di dalam aljabar, 1 itu nggak pernah ditulis. Maka kalau kita operasikan, 1A kurang 7A, itu artinya adalah minus 6A. Plus 5 kurang 2, itu artinya positif 3. Maka hasil akhirnya adalah minus 6A tambah 3. Ya, sekali lagi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Itulah kenapa kita menyusunnya seperti ini. Oke. Nah, kita coba lagi membuat contoh soal. Misalnya, kita punya soal. Ya, kadang-kadang soalnya itu bentuknya bisa ditulis seperti ini. Misalnya ya, jumlahkan. Misalnya, 3A plus 5 dan ya pakai kata gini ya, dan A plus 7. Maka bagaimana kita mengerjakan ini? Ini biasa aja. Kalau dia bilang jumlahkan, berarti kita buat ini. 3A plus 5. Ini satu kesatuan plus jumlahkan ya, tambah. Nah, dengan A plus 7. Maka seperti yang sebelumnya, keluarin dari kurung dulu 3A plus 5. Plus ketemu plus, ini 5 ya. Tambah A plus 7. Sekali lagi kita rearrange yang sama sukunya. A dengan A, konstanta dengan konstanta. Ya, maka kita bisa tulisnya sebagai 3A. Ingat, plus A karena si plus itu milik si A. Lalu plus 5 karena plus 5 itu plus itu milik si 5 dan 7. Ya. Lalu ini arti 3A tambah 1A. That's why jadinya 4A tambah 12. Jadi ini adalah jawaban akhir dari model ini. Oke, sekali lagi seperti ini. Nah, bagaimana misalnya dengan pengurangan? Oke ya. Nah, ini harus ada yang diperhatikan nih tentang pengurangan nih. Ya. Saya akan pisahkan sedikit di bagian sini ya, separasikan pengurangan. Misalnya kita punya pengurangan. Ya, kata-kata yang diperhatikan dalam pengurangan ini agak diperhatikan. Misalkan
kurangkan, ya kita misalnya pakai soal yang sama deh, 3A plus 5 dan dari saja, kita langsung pakai kata dari A plus 7. Perhatikan ada kata dari di sini. Maka kalau pakai kata dari, hal yang akan kita kerjakan adalah begini nih. Kalau pakai kata dari, yang kita tulis pertama ternyata adalah A plus 7, dan lupa kurung, kurang 3A plus 5. Maka lanjutannya adalah keluaran dari kurung A plus 7. Ini kita harus distribusikan, sifat distributif. Ini sebenarnya adalah minus 1 sebenarnya. Oke ya, sifat distributif perkalian. Kalau SD benar, maka ini harus minus 1 kali 3A, minus 3A. Min 1 kali minus 5, min 1 kali positif 5, maka jawabannya adalah negatif 5. Maka kita rearrange yang satu suku dengan satu suku. Yang konstanta dengan konstanta. Oke, maka jadinya adalah A minus 3A, karena minus ini punya 3A, lalu tidak ada A lagi, kita punya 7, konstanta plus 7, ingat plus itu punya si 7, dan minus 5. Maka kalau kita benar, ingat ini 1A kurang 3, artinya minus 2A plus 2. Ini hasil akhirnya. Oke ya. Tapi bagaimana kalau kita punya soal yang bentuknya lain? Ya, kalau misalnya kita punya soal yang seperti ini. Soalnya mirip banget, tapi ada satu kata yang diubah. Ya, dan kata itu adalah bukan dari, tapi mau dia pakai kata dan, misalnya ya, mau dia pakai kata dan, pada, oleh, maka begini cara mengerjakannya. Lihat ya, selain daripada kata dari, kita pakai kata dan, pada, oleh. Kalau pengurangannya seperti ini, maka yang pertama kita tulis adalah justru 3A tambah 5. Menarik ya. Kalau tadi yang A tambah 7 itu ditulis duluan. Maka dikurangin dengan A plus 7. Keluaran dari kurungnya berarti 3A plus 5. Ingat sifat distributif perkalian. Ini arti ingat sekali lagi ini minus 1, cuma 1 tidak pernah ditulis. Maka ini minus A, minus dikali plus 7 jadi minus 7. Tulis ulang, rearrange 3A. Ya, A yang A dengan angka dan angka. Oke. Maka tinggal 3A kurang A. Karena ingat minus punya si A. Lalu tidak ada A lagi, maka kita selanjutnya ada plus 5 minus 7. Maka hasilnya adalah 2A plus 5 kurang 7 min 2. Jadi ini adalah bentuk akhirnya. Lihat, kalau menggunakan kata dan, pada, oleh, maka yang pertama, ekspresi yang pertamanya, ini ditulis duluan, 3A tambah 5. Baru A plus 7. Kalau dia menggunakan kata dari, kita justru tulisnya A plus 7 dulu, baru kurang dari 3A plus 5. Oke, begitulah penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sampai ketemu di video lainnya.